Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian kelas 11 yang berbahagia. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita masih tetap di bab 1. Namun apa yang kita bahas pada kali ini? Saksikan terus videonya sampai habis. Nah, anak-anak sekalian, kita masih berbicara di bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita sekarang pada materi yang B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke anak sekalian, kita ikuti materinya. Kita ke materi yang kita bahas pada kali ini. Anak-anak sekalian, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Kenapa demikian, anak sekalian? Ya, tentu saja biasanya akan selalu disesuaikan dengan karakter masing-masing bangsa tersebut. Biasanya karakter itu akan dimasukkan ke dalam ideologinya. Nah, kalau Indonesia tentu saja menganut ideologi Pancasila, maka karakteristik penegakan hak asasi manusia akan disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Negara-negara Barat pada umumnya akan menggunakan ideologi liberal, sementara negara-negara Timur atau negara-negara komunis akan menggunakan ideologi komunis. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, lain di negara lain mungkin ada yang mengutamakan hak, ya, hak diutamakan sehingga tiap-tiap manusia itu bebas sebebas-bebasnya. Sementara kewajiban akan ditanggung oleh negaranya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Ya, ini kalian sudah bisa melihat di video sebelumnya yang sudah Bapak upload dan Bapak muat di GC. Kalian bisa buka kembali video di GC bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dibagi menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut. Nah, dalam slide berikutnya anak sekalian akan Bapak jelaskan bagaimana hak asasi manusia itu diatur di dalam Pancasila. Perlu kalian ingat bahwa Pancasila yang dimaksud ini adalah meliputi 3 nilai tersebut, yaitu nilai dasar yang meliputi 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu kemudian nilai instrumental meliputi peraturan-peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dan nilai praksis, yaitu nilai-nilai yang sudah dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, kita awali dari nilai dasar anak-anak sekalian. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Oke anak sekalian, yang dimaksud dengan nilai yang bersifat universal ini bahwa universal itu artinya umum, bahwa nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, lalu kerakyatan, dan keadilan sosial ini sifatnya umum bagi semua manusia, bahwa manusia-manusia yang beradab, bangsa-bangsa yang beradab di dunia ini pasti menerima kelima nilai-nilai ini. Anak sekalian, ya, itu artinya universal, bahwa semua bangsa di dunia menerima arti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan juga keadilan sosial. Kita lanjutkan.
Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup. Nilai-nilai dasar ini, anak sekalian, merupakan nilai-nilai yang sudah hidup dan berkembang pada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang tetap, yang abadi, yang tidak akan berubah dan memang tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Karena nilai-nilai ini merupakan dasar negara, pandangan hidup, ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Kita lanjutkan. Sila ke-1, ketuhanan menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, menjamin hak ya, dan melaksanakan ibadah, dan juga mengandung kewajiban untuk menghormati perbedaan agama, berkewajiban bertoleransi, berkewajiban untuk menghormati orang lain yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita lanjutkan ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara atau setiap orang, karena kita bicara soal hak asasi, maka kita bicara soal menempatkan hak setiap manusia, setiap orang pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Di dalam hak asasi manusianya, anak sekalian, bahwa kita memiliki kewajiban bahwa wajib menghormati orang lain, wajib memanusiakan manusia. Seperti mana kita juga ingin dihormati siapa kita. Kita juga wajib mengakui bahwa manusia ini derajatnya sama. Dan hak kita apa? Ya hak kita ya hak untuk dihormati, ya, hak untuk dimanusiakan, ya, hak untuk disamakan derajatnya, hak untuk tidak dibeda-bedakan derajat kita. Kita lanjutkan ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dan Indonesia melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1 dan juga alinea ke-4 bahwa bangsa Indonesia ini adalah merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang eksklusif, bangsa yang bisa hidup sendiri, tidak, anak sekalian. Makanya di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan di alinea keempat, tujuan negara yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena bangsa Indonesia mengakui dirinya merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Kita lanjutkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat, ya, dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Jadi hak kita adalah seperti yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, tiap-tiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Artinya, tiap-tiap warga negara itu punya hak untuk berorganisasi, ya, lalu kemudian ikut partai politik, lalu kemudian berpendapat, ya, mengikuti pemilu tanpa tekanan, anak sekalian. Nah, juga diatur di dalam undang-undang organik yang lainnya,
Kita lanjutkan sila yang terakhir, yaitu kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Artinya anak sekalian, Indonesia atau Pancasila mengakui hak pribadi seseorang. Kita lihat saja diri kalian, ya, keluarga kalian, lingkungan kalian, masing-masing orang punya hak untuk hak pribadi, memperkaya diri, ya. Namun anak sekalian, pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan kepada masyarakat bahwa harta kita yang kita miliki, yang berasal dari negara kita ini juga harus berfungsi sosial, ya. Silakan mencari kekayaan, namun gunakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Yang bekerja keras, ya, akan mendapatkan kekayaan yang lebih besar daripada yang tidak bekerja. Oke, anak sekalian, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai kepada perda atau peraturan daerah. Ringkasnya, anak sekalian, hak asasi manusia di samping tadi sudah kita bahas diatur di dalam dasar negara Pancasila, ya, nilai dasarnya juga diwujudkan di nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar yang sudah diwujudkan ke dalam peraturan perundangan. Dan di Indonesia kita mengenal ada urutan peraturan perundangan, mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Strip Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau kepres, ya, lalu kemudian peraturan daerah, provinsi atau perda provinsi, lalu kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota atau perda kabupaten kota. Nah, kita lihat apa saja bentuknya. Nah, ini hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin diatur oleh nilai-nilai instrumental. Adapun peraturan perundangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. 1 atau A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28C. Jadi anak sekalian, kalau ditanya di manakah dimuat jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar, maka jawabannya adalah di bab 10A pasal 28A sampai 28C. Anak sekalian, ada 10 pasal yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia di Indonesia. A sampai I itu mengatur hak asasi manusia. Ada 9 pasal. Lalu kemudian khusus di 28C mengatur tentang kewajiban asasi. Nah, apa saja? Nah, kita pelajari lebih lanjut nanti. Yang kedua atau B, peraturan perundangan berikutnya adalah TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Lalu kemudian yang C, ketentuan di dalam undang-undang organik. Artinya undang-undang yang lebih terperinci yang menjelaskan yang A dan B, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi tentang hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar, kalau Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai 28C, kalau di Undang-Undang lebih khusus
yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Juga dijelaskan lagi secara terperinci anak sekalian, yaitu di undang-undang yang ada di bawahnya. Ada Perpu nomor 199, lalu kemudian ada peraturan pemerintah, dan yang terakhir ada ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Ini kalau di dalam nilai instrumental Pancasila berupa peraturan perundangan. Nah, kita lanjut ke yang terakhir tentunya, yaitu di nilai praksis. Pancasila diwujudkan dalam nilai praksis. Ingat, nilai praksis adalah nilai Pancasila yang sudah diwujudkan atau sudah dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka artinya bahwa Pancasila itu selalu mengikuti perkembangan zaman, ya. Walaupun nilai dasarnya tidak boleh diubah, tetapi nilai instrumental dan nilai praksis selalu bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam hidup sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut antara lain, kalau sila pertama misalnya menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, ini sudah kalian lakukan di kelas kalian, walaupun kelas kalian itu berbeda-beda agama, tapi kalian tetap rukun, ya, saling menghormati jika teman-temannya melaksanakan hari raya misalnya, lalu kemudian ketika waktu sholat dan lain sebagainya. Sampai saat ini Bapak tidak mendengar kalian terjadi masalah soal hormat menghormati dan bekerja sama, atau disebut dengan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Ya, ini sudah kalian lakukan. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini juga penting. Memaksa itu bukan berarti langsung memaksa, ayo kamu harus masuk agamaku. Nah, tidak juga demikian. Kadang juga ada dengan cara-cara yang halus, ya, dengan membujuk, ya, pernikahan, lalu kemudian majikan dengan pembantunya, lalu juga ada diiming-iming beasiswa dan lain sebagainya. Harusnya kalau membantu jangan dikait-kaitkan dengan kepercayaan atau keyakinan, ya. Kalau ingin menarik agama lain, seseorang yang beragama lain agar masuk ke agama kita, tunjukkan saja perilaku kita sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Jika orang itu tertarik, maka akan masuk ke agama kita. Tidak perlu memaksakan, baik secara terang-terangan maupun secara tidak terang-terangan. Kita lanjutkan di sila yang kedua, kemanusiaan. Misalnya mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama manusia. Jadi bahwa menganggap manusia di dunia ini sama, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun sukunya, sebenarnya sama. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tenggang rasa kepada orang lain. Tenggang rasa itu maksudnya merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, gitu ya. Tidak semena-mena kepada orang lain, ya. Lalu kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita lanjutkan ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai praksisnya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi selalu, kapanpun, dimanapun mengutamakan kepentingan nasional. Bagaimana negara Indonesia ini tetap rukun. Anak sekalian, karena negara kita ini negara yang
majemuk, plural, rawan sekali terhadap terjadinya konflik ya, karena beda suku, beda agama, beda ras ya. Lalu kemudian ya itu yang biasa kita singkat namanya SARA. Perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan di Indonesia selalu rawan. Lalu kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Mudah-mudahan kalian walaupun selalu hidup di luar negeri, bahkan ada yang lahir di luar negeri, tapi kalian masih bangga sebagai bangsa Indonesia. Buktinya kalian masih sekolah di Indonesia, memakai bahasa Indonesia, lalu kemudian kalian juga diajarkan misalnya seperti lagu Tanah Airku ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, dan selanjutnya. Yang E, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka. Ini semua Bapak yakin kalian sudah melaksanakan di lingkungan kita walaupun kita di luar negeri, ya terutama di sekolah anak sekalian. Kita lanjut di nilai praksis di sila keempat. A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan E, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lalu kemudian di sila yang terakhir nilai praksisnya adalah A, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Nah, anak sekalian, itulah tadi materi yang B, substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia di dalam Pancasila. Oke anak sekalian, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.